Ini sangat-sangat membosankan. Ini parah banget. Padahal saya setiap hari makan daging ayam, makan daging sapi, makan nasi merah, makan buah, makan sayur-sayuran. Tapi kok kenapa berat badan saya masih tetap begini-begini? Ini sangat-sangat membosankan. Parah banget. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut video saya ini, jangan lupa tetap subscribe biar teman-teman mendapatkan informasi tentang tutorial program sehat bugar dari saya, oke? Saat ini saya akan membahas tentang 6M. Apa itu 6M? Apa itu 6M dalam cara menaikkan berat badan? Nah, di sini teman-teman, sebelum saya menerangkan apa itu 6M untuk menaikkan berat badan, kita harus tahu bersama kenapa berat badan kita berkurang atau kenapa berat badan kita susah naik atau susah bertambah. Nah, kita harus lihat dulu ada beberapa faktor atau beberapa penyebab sehingga berat badan kita tidak bertambah atau kurang. Nah, di sini teman-teman kita harus lihat bahwa banyak faktor sehingga membuat berat badan kita berkurang atau berat badan kita tidak bertambah. Yang pertama teman-teman adalah faktor keturunan. Nah, di sini kenapa berat badan kita tidak naik? Karena kemungkinan ada faktor keturunan. Jadi dengan faktor keturunan berat badan kita memang tidak akan bertambah atau akan begitu terus. Dan faktor kedua adalah faktor hormon. Nah, mungkin di sini teman-teman, kenapa berat badan kita tidak naik atau tidak bertambah? Karena faktor hormon. Jadi hormon kita kurang berfungsi dengan baik. Jadi sehingga membuat kita berat badan kita lambat untuk naik atau berat badan kita bertambah. Nah, yang ketiga adalah faktor penyakit. Mungkin saja teman-teman ada penyakit jantung, penyakit diabetes. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang membuat dalam proses penambahan berat badan. Jadi ada penyakit jantung, diabetes, itu bisa mempengaruhi dalam proses bertambah berat badannya kita. Dan yang keberapa ya? Yang keempat adalah karena stres. Teman-teman, stres juga bisa membuat berat badan kita turun. Ya, saya juga pernah stres sehingga bisa turun berat badan. Jadi stres ini sangat berpengaruh untuk menurunkan berat badan. Jadi teman-teman jangan sampai kita merasa stres. Dan yang lain adalah kenapa berat badan kita tidak naik-naik? Karena mungkin metabolisme tubuh kita terlalu cepat. Nah, metabolisme tubuh itu apa? Teman-teman, di sini kita harus tahu bahwa metabolisme tubuh itu di mana proses pembakaran kalori di dalam tubuh kita cepat, atau dia proses metabolisme tubuh cepat ini ketika kita makan, cepat sekali metabolisme tubuh kita untuk apa? Membakar kalori yang masuk di dalam tubuh. Nah, ini adalah faktor-faktor yang membuat kenapa berat badan kita tidak naik-naik. Nah, teman-teman, di sini saya akan kasih jawaban dan cara bagaimana menaikkan berat badan dengan 6M. Oke, teman-teman, kita langsung. M yang pertama adalah makan pagi. Teman-teman, M yang pertama adalah makan pagi. Kenapa teman-teman harus makan pagi? Teman-teman, kita tahu bahwa ketika kita tidur malam beberapa jam sampai kita bangun pagi, nutrisi atau kalori di dalam tubuh kita sudah habis. Karena sudah terjadi metabolisme atau pembakaran lemak atau pembakaran kalori di saat kita tidur. Oleh sebab itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan, teman-teman harus makan pagi. Teman-teman yang ingin menaikkan berat badan harus makan banyak. Di pagi hari harus makan banyak. Makan nasi, bisa nasi merah, karbohidrat yang kompleks, bisa tambah daging ayam, daging merah atau daging sapi. Teman-teman bisa tambah buah-buahan, tambah biji-bijian, kacang-kacangan. Jadi teman-teman di pagi hari, bagi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan, teman-teman harus makan banyak atau
nutrisi yang cukup di dalam tubuh, biar teman-teman dalam menjalani aktivitas teman-teman tidak akan kekurangan kalori di dalam tubuh teman-teman. Terlebih khusus bagi teman-teman yang susah untuk menaikkan berat badan. Jadi ingat teman-teman, teman-teman harus makan pagi, harus makan, tidak boleh tidak makan. Bagi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan, ingat harus makan pagi. Itu adalah M yang pertama. Terus M yang kedua teman-teman adalah makan jam 9. Nah ini teman-teman, mungkin bagi teman-teman, aduh, makan pagi aja susah apalagi makan jam 9. Nah di sini teman-teman yang ingin menaikkan berat badan, teman-teman diwajibkan untuk makan jam 9 pagi, atau M yang kedua. Jadi teman-teman, M yang kedua ini teman-teman harus makan jam 9 pagi, atau teman-teman harus cemilan jam 9 pagi. Kenapa? Teman-teman ingat ya, yang saya sudah katakan tadi, bahwa metabolisme tubuh teman-teman sangat-sangat cepat. Oleh sebab itu, walaupun kita mungkin masih merasa lapar, tetapi kalori kita di dalam tubuh itu sebenarnya sudah habis. Nah, ini yang menyebabkan kenapa berat badan kita susah naik, karena kita tidak maintenance atau kita tidak memperhatikan kalori di dalam tubuh kita sudah habis. Oleh sebab itu teman-teman susah untuk naik berat badan. Jadi teman-teman jam 9 pagi teman-teman harus makan, entah itu roti gandum, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, teman-teman harus makan. M yang kedua adalah makan jam 9 atau jam cemilan. Teman-teman diwajibkan untuk makan. Ingat ya teman-teman, bagi yang ingin menaikkan berat badan, teman-teman harus makan atau cemilan jam 9. Itu dia teman-teman, M yang kedua. M yang ketiga apa teman-teman? M yang ketiga adalah makan siang. Nah ini pasti kita akan makan siang. Dan ketika kita beraktivitas pagi, pasti kita lapar pada saat siang hari. Dan biasa kita makan jam 11 atau jam 12 di antara jam ini. Bagi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan, walaupun kita masih merasa kenyang karena kita cemilan jam 9, teman-teman tetap makan jam 12 atau jam 11. Dan di sini teman-teman juga harus makan banyak, seperti teman-teman makan pagi. Teman-teman harus lengkap nutrisinya. Ada karbohidrat, protein, buah-buahan, serat. Teman-teman harus makan seperti nasi merah bisa, nasi putih, tambah daging, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan. Teman-teman diwajibkan, diharuskan, teman-teman harus makan jam 12, jam 11, atau teman-teman harus makan siang. Teman-teman jangan lupa tetap makan. Itu adalah M yang ketiga. M yang keempat adalah makan jam 3 sore atau cemilan jam 3 sore. Teman-teman yang ingin menaikkan berat badan diwajibkan, diharuskan untuk makan jam 3 sore atau cemilan jam 3 sore. Ingat teman-teman, karena metabolisme tubuh kita sangat cepat, pembakaran kalori kita sangat cepat di dalam tubuh. Oleh sebab itu teman-teman yang ingin menaikkan berat badan diharuskan, diwajibkan untuk makan jam 3 sore. Makan lagi teman-teman, pisang, apel, pir, kacang-kacangan, kacang hijau dimasak ya, roti gandum, teman-teman harus makan. Tapi ingat teman-teman, harus makan yang sehat, bukan gorengan-gorengan yang berlemak yang tinggi yang membahayakan tubuh atau berat tubuh teman-teman. Jadi makan yang kompleks atau nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah itu adalah M yang keempat, adalah makan jam 3 atau cemilan jam 3. Oke teman-teman, diwajibkan harus makan. M yang kelima adalah makan malam. M yang kelima adalah makan malam. Kenapa? Nah ini sangat penting. Ketika kita beraktivitas dari pagi sampai sore, kita mungkin sudah melakukan olahraga, melakukan kegiatan lain. Tentunya kalori di dalam tubuh kita sudah berkurang. Dan tentunya kita membutuhkan kalori untuk membuat tubuh kita menjadi segar lagi, atau membuat tubuh kita menjadi normal lagi. Jadi teman-teman harus makan malam, atau jam 6 malam, jam 7 teman-teman harus makan.
Ini teman-teman harus makan. Ini diwajibkan bagi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan. Teman-teman harus makan. Tetapi ingat, teman-teman harus makan makanan yang sehat. Mungkin ayam dikukus ya, atau sapi pakai minyak olive oil, atau buah-buahan, nasi merah, ubi-ubian. Jadi teman-teman harus makan nutrisi yang baik di jam 6 atau makan malam. Teman-teman diharuskan, diwajibkan, tidak boleh kalau tidak makan sebelum teman-teman istirahat. Jadi teman-teman harus makan biar teman-teman, nutrisi teman-teman dalam tubuh, kalori bisa terkontrol dengan baik, sehingga metabolisme tubuh yang sangat cepat bisa dihindari. Itu dia teman-teman, M yang kelima. Terus M yang keenam apa teman-teman? M yang keenam adalah makan sebelum tidur. Di sini teman-teman diwajibkan. Ini bukan harus makan, diwajibkan untuk makan diwajibkan untuk makan sebelum tidur. Teman-teman diwajibkan untuk makan sebelum tidur. Jangan sampai teman-teman sebelum tidur teman-teman tidak makan. M yang keenam, makan sebelum tidur. Jadi misalnya teman-teman makan malam jam 6, tiba-tiba teman-teman masih ada tugas, masih jalan, masih begadang, masih main handphone, main laptop. Teman-teman makan jam 6, tiba-tiba teman-teman mau tidur jam 10. Teman-teman 1 jam sebelum teman-teman istirahat atau 1 jam sebelum teman-teman tidur, teman-teman jangan lupa untuk makan. Nah, di sini disarankan atau saya anjurkan bagi teman-teman untuk makan sebelum tidur. Teman-teman banyak makan buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung lemak yang rendah, atau lebih baik teman-teman makan roti gandum atau buah-buahan sebelum teman. Ini ingat ya teman-teman, teman-teman dianjurkan, bukan dianjurkan, diwajibkan untuk makan sebelum tidur. Jika teman-teman melakukan 6M ini ketika teman-teman melakukan 6M, teman-teman akan mendapatkan perubahan yang begitu cepat untuk menaikkan berat badan. Proses untuk menaikkan berat badan teman-teman sangat efektif kalau teman-teman melakukan 6M. Dan ingat teman-teman, kenapa harus 6M? Karena metabolisme tubuh atau pembakaran kalori di dalam tubuh sangat cepat. Nah, itu biasa dialami oleh teman-teman kita yang kurang berat badan atau ingin menaikkan berat badan, susah menaikkan berat badan. Apalagi teman-teman rajin beraktivitas, sudah capek-capek kerja kantoran, kerja kegiatan kita, tiba-tiba kita tambah olahraga dan nutrisi kita tidak cukup, teman-teman di situ akan mengalami penyusutan kalori atau kekurangan kalori. Jadi teman-teman, saya kasih contoh ya. Jadi kalori yang masuk harus lebih besar daripada kalori yang keluar. Ingat teman-teman, orang yang ingin menaikkan berat badan harus kalori yang lebih besar daripada kalori yang keluar. Artinya jangan sampai teman-teman kita kasih keluar energi 100% dan tiba-tiba teman-teman masuk kalori di dalam tubuh hanya 80%. Itu sangat-sangat tidak seimbang. Jadi bagaimana teman-teman ingin mempertahankan berat badan atau ingin menaikkan berat badan, kalori yang masuk harus lebih besar daripada kalori yang keluar. Harus balance. Jadi teman-teman harus balance. Kalori yang masuk harus lebih besar daripada kalori yang keluar. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melakukan ini, saya yakin teman-teman akan naik berat badan secara ideal, dan bukan cuma ideal, tetapi teman-teman lebih sehat dan bugar. Teman-teman, video saya sampai di sini, tetap ikuti dan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan. Terima kasih, tetap ikuti video saya selanjutnya.